Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 2 BDK Malang, kelompok 3 subkelompok 3 yang beranggotakan saya Mutia, Yoga, dan Nadia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN. Yang pertama adalah membangun nilai berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan dapat kita bangun dengan yang pertama, menerapkan 5S ketika melayani masyarakat, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal ini sesuai dengan tagline employer branding, bangga melayani bangsa. Melayani masyarakat dengan baik merupakan suatu kebanggaan. Pelayanan yang ramah dan sopan adalah wujud dari rasa kebanggaan kita dalam melayani bangsa. Yang kedua adalah menyediakan sarana aduan atau masukan dari masyarakat dan tak lupa untuk senantiasa mengecek dan menindaklanjuti aduan atau masukan tersebut. Hal ini merupakan bentuk dari perilaku perbaikan tiada henti. Aduan, kritik, dan saran dari masyarakat dapat menjadi bahan untuk perbaikan layanan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, masukan-masukan tersebut perlu kita tindaklanjuti dan evaluasi. Yang kedua, membangun nilai akuntabel. Dapat dilakukan dengan datang ke kantor tepat waktu dan beristirahat sesuai durasi yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memupuk nilai disiplin dari dalam diri kita. Selain itu, kebiasaan baik ini juga akan memberikan dampak positif bagi pegawai lain di kantor. Selanjutnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, dapat dilakukan dengan menjaga dan merawat barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Yang ketiga, membangun nilai kompeten. Contohnya, mengembangkan soft skill dengan mengikuti diklat. Instansi memfasilitasi para pegawainya untuk mengembangkan kapabilitas diri dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan. Misalnya dalam lingkup Kemenkeu, diklat disediakan dalam sarana Kemenkeu Learning Center. Selain itu, bisa juga dengan melakukan transfer of knowledge dan forum sharing session antar pegawai. Pengembangan diri juga bisa dilakukan secara otodidak seperti dengan membaca buku. Yang keempat, membangun nilai harmonis. Membangun nilai harmonis dapat kita lakukan dengan memupuk rasa kepedulian yang kita tunjukkan dengan saling membantu dan saling memberi masukan dengan rekan-rekan kerja kita ketika menemukan permasalahan. Juga dengan tanggap dalam merespon rekan kerja kita sehubungan dengan pekerjaan. Selain dengan menumbuhkan rasa kepedulian, upaya membangun nilai harmonis juga dapat kita lakukan dengan menjaga kekompakan dan kebersamaan. Seperti dengan kegiatan olahraga bersama dan morning activity. Yang kelima, membangun nilai loyal. Dapat kita lakukan dengan bijak bermedia sosial, selalu menjaga etika, serta tidak provokatif untuk menjaga citra dan nama baik instansi tempat kita bekerja. Selain itu juga dengan menjaga dokumen rahasia kantor serta data lainnya dengan tidak menyebarkannya ke pihak yang tidak berkepentingan. Yang keenam yaitu upaya membangun nilai adaptif dengan cara cepat beradaptasi dengan lingkungan kantor dan perubahan-perubahan yang terjadi. Menjadi seorang ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Maka dari itu, kita perlu beradaptasi secara cepat dengan lingkungan karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenali adat, budaya, serta bahasa dari daerah masing-masing. Selanjutnya, mengikuti perkembangan teknologi. Perubahan-perubahan bisa terjadi kapan saja. Contohnya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita mengurangi pertemuan secara tatap muka. Kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Wujud nyatanya adalah mampu mengikuti rapat secara virtual dengan baik dan selalu up to date terkait dengan perkembangan teknologi. Yang ketujuh adalah membangun nilai kolaboratif dengan cara kolaborasi dengan rekan kerja untuk menyelesaikan masalah. Salah satu wujud kolaborasi di dalam kantor adalah dengan melakukan kerjasama antar pegawai untuk menyelesaikan permasalahan di kantor. Kita dapat bertukar pikiran dengan rekan kerja guna memperoleh solusi terbaik atas suatu permasalahan. Selanjutnya, ikut andil dalam acara kantor. Wujud kontribusi nyata kita di kantor adalah dengan ikut andil dalam acara-acara di kantor seperti masuk ke dalam tim ZIWBK, menjadi panitia pada rapat pembinaan atau lainnya. Dengan begitu, kita bisa bertukar pikiran antar pegawai untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.